Dikisahkan seorang kepala desa yang kehilangan istrinya dikarenakan penyakit mematikan. Beberapa hari setelah kabar kematian istrinya, tersebar berita dari warga desa yang menganggap penyakit tersebut akibat guna-guna. Disinilah kisah ini dimulai. Woi dek, ngapa kau cepatnya ninggalkan aku dek? Kau udah masak belum? Udah tadi aku udah masak. Kau udah masak belum? Enggak, aku nih kesiangan nanti tempatnya Yuni tuh habis galau lauknya. Udah kaki lagi. Jadi berapa? Jam setengah 9 lah tadi aku bilang. Oh, sorry Bu. Oh ya, Duh, situ. Ayo, itu gosip. Ada gosip ada dikit-dikit kan. Kemarin kan 7 hari kan tempat bininya. Nih, mana ada otak kades? Kades. Yang bininya tuh enggak tahu. Tahu meninggal oleh apa dia tuh ya? Enggak tahu ya, dia tuh cak aneh kan. Nah, mana budak kacik keluarganya yang datang itu enggak tahu dia ngapa. Masa? Woi, ngerumpi kah? Oh, sih. Hati-hati ya Allah. Paling campak anak kamu. Enggak tidur ya. Ini kau tahu enggak? Bini bakal dia dulu aku. Enggak tahu kok. Mana aku enggak tahu. Mana itu? Kemarin tuh aja enggak tahu tiba-tiba meninggal. Iya kan masih kabar meninggal tidak sakit. Enggak tahu. Aneh, tak sakit tapi aneh. Tapi kabarnya ini Pak Kades tuh meninggal gara-gara kanker payudara, bukan lagi zaman bunuh-bunuh. Aku dia kanker payudara, tapi uji ruang Bunuh-bunuh, cepet meninggal kau gara-gara Pak Kades udah biasa lah. Kalau udah zaman lagi dah. Bunuh-bunuh nih yang dari ini ada bunuh-bunuh. Hai. Dari mana? Sini teh. Kesini. Dari mana kamu nih? Biasa, balik dari pengajian. Oi, jalan rajinnya. Rupi biasa. Kabar-kabar burung nih. Kamu Wih, Yang diangkat dari open. Tentang ini Pak Kades bukan? Dari awal. Iya. Memang nyebarnya. Baru boy kamu tadi ngomong. Kami di sini ngomong gitu lah. Di guna-guna ya. Tapi kali tidak lagi dah. Mana? Lah ini yo. Di guna-guna. Pak Kades kan udah pergi-pergi cak itu kita tidak tahu kemana Bisa jadi. Dah pernah kejima adanya dia di rumahnya kan? Misal kita nak ngurus surat, dah kan? Oh betul. Kemarin aku nak apa ngurus surat. Iyo, sakit pedih di bunuh nian kerja aku. Tapi ngeri ya. aku balik dulu laki aku anak itu tadi. Ay, cepet nian kau. Balik dari kebon. Ayo, hati-hati baik. Iya, hati-hati baik. Iya. Dari mana, Cek? Mampir dulu, Cek. Dari mana kamu? Kami dari pengajian. Oi, aku duluan nih laki aku lah nyuruh dulu. Iya. Ini dan duduk dulu. Makasih nih. Jadi repot kamu. Cek aku. Aku tuh tadi tuh dari ibu-ibu sana. Mereka tuh gibah. Ini gaya apa, Cek? Mereka tuh ngomong ini Pak Kades tuh gunung-gunung. Iyo. Dan tidak tahu gitu kan. Penyakit apa itu tuh gunung-gunung pasti. Aku yakin Aku rasa iya. yakin itu gunung. Iya, yakin aku. Duh, ibu-ibu di sini malah banyak salah persepsi tentang kematian si Pak Kades. Ada yang bilang guna-guna lah, inilah, itulah. Malahan kan si Pak Kades meninggal karena kanker payudara. Bener sekali Bu Amel, aku juga tadi sempat nguping. Masa sih benjolan di payudara dikaitkan sama ilmu magis? Kan enggak banget. Iya, itulah. Kayaknya ibu-ibu di sini masih banyak yang kurang pengetahuan tentang kanker payudara. Gimana kalau kita adain sosialisasi penyuluhan tentang kanker payudara, Pak Rivaldo? Boleh, sekaligus kita meminta izin ke Pak Kades sembari mengucapkan belasungkawa kepada beliau yang baru kehilangan istri. Iya, bener banget tuh. Ayo, Pak. Boleh. Ya masuk.
Silakan duduk. Ya Pak, makasih. Kalau boleh tahu ada keperluan apa ya? Begini Pak, kehadiran kami di sini adalah ingin meminta izin dari Bapak untuk diadakannya kegiatan penyuluhan Pak. Sebelumnya kami ingin mengucapkan belasungkawa atas kepergian mendiang istri Bapak yang telah meninggal akibat kanker payudara Pak. Iya Pak, benar sekali. Soalnya kami dengar banyak sekali ibu di sini yang salah persepsi mengenai kematian istri Bapak. Jadi kami ingin meluruskan mengenai kejadian meninggalnya istri Bapak dengan mengadakan penyuluhan mengenai kanker payudara Pak. Jadi bosnya. Oh, boleh. Sebaiknya kapan yang dilakukannya? Mungkin 3 hari dari hari ini Pak. Iya Pak, benar 3 hari lagi. Oh, kalau gitu saya siapkan warga desa dan sekalian tempat penyuluhannya saya siapkan juga. Iya Pak, terima kasih banyak Pak udah menyetujui dengan acara penyuluhan kanker payudara ini. Sama. Kami izin pamit ya Pak. Silakan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ini anak aku nih baru masuk 4 bulan. Berapa? Anak kamu mas. Ibu-ibu, di sini ada penyuluh dari Puskesmas yang akan mengadakan penyuluhan pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah datang pada hari ini. Dan sebelum itu, saya ingin memperkenalkan di sini ada Bapak Rivaldo dan Ibu Amel sebagai penyuluh pada kegiatan hari ini. Dan saya harap juga kegiatan ini akan menjawab keraguan ibu-ibu terhadap kematian almarhumah istri saya. Dan tidak ada lagi rumor yang beredar tentang beliau. Baik, terima kasih. Silakan Ibu Amel. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu di sini perkenalkan kami dari tenaga penyuluhan kesehatan ingin memberikan informasi mengenai apa itu kanker payudara. Mengingat banyak sekali gosip-gosip yang beredar mengenai kematian istri Pak Kades. Boleh Pak Rivaldo di bagian brosurnya? Ibu ini Bu. Baiklah ibu-ibu desa Rejosari yang sudah hadir saat ini, penyuluhan mengenai kanker payudara kami awali dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada ibu-ibu sekalian mengenai apa sih penyakit kanker payudara itu. Kanker payudara itu adalah adanya sel-sel tumor ganas di bagian payudara sehingga sel-sel di payudara tersebut menjadi tidak normal. Tidak normalnya di sini itu sel-selnya itu membelah diri dengan sangat cepat dan sangat banyak sehingga muncul deh benjolan atau bagian seperti daging di bagian payudara. Oleh sebab itu, makanya salah satu ciri dan tanda dari kanker payudara itu adanya benjolan di payudara. Nah, setelah dari pengertian kanker payudara, kita beralih ke faktor risiko kanker payudara. Pada faktor risiko kanker payudara, kita bisa melihat ada beberapa faktornya. Nah, untuk faktor pertama itu ada haid pertama pada usia di bawah 12 tahun. Jadi ibu-ibu, wanita atau perempuan yang terlalu dini menstruasi atau haidnya, termasuk anak di bawah 12 tahun, itu sangat berisiko terkena kanker payudara. Kenapa demikian? Karena haid yang terlalu dini membuat payudara dari wanita tersebut terpapar lebih lama dengan hormon estrogen. Jadi payudara ini Bu, kalau terpapar terlalu lama dengan hormon estrogen, itu bisa memicu pembentukan sel-sel tidak normal tadi seperti di definisi kanker payudara yang berujung pada kanker payudara. Selanjutnya yang kedua ada wanita yang tidak menikah. Wanita yang tidak menikah itu kita menurut logika kita pasti tidak ya, wanita yang tidak punya anak dan tidak melahirkan kan Bu? Iya, Ya, betul. Nah, jadi ternyata kalau melahirkan itu hormon estrogen itu dipakai di rahim untuk keperluan bayi, seperti agar rahimnya bisa elastis, bisa mengikuti bentuk bayi, bisa menampung bayi. Nah, itu guna hormon estrogen. Karena hormon estrogen tadi di rahim, otomatis payudara beristirahat dari paparan hormon estrogen, sehingga faktor risiko kanker payudaranya tidak ada.
Selanjutnya itu ada wanita menikah tetapi tidak memiliki anak. Nah, ini berkaitan dan mirip-mirip dengan faktor sebelumnya yang tidak menikah. Nah, wanita yang menikah tapi tidak memiliki anak itu karena dia tidak punya anak, otomatis progesteron yang ada di payudara tadi nggak dipakai dong di rahim. Jadi ibaratnya melulu terus hormonnya, estrogennya di payudara. Karena melulu di payudara, jadinya lagi-lagi ini berujung kepada faktor resiko kanker payudara. Yang keempat itu ada melahirkan anak pertama pada usia 30 tahun. Jadi ibu-ibu, ibu yang hamil pertamanya itu berusia 30 tahun lebih, itu juga beresiko terkena kanker payudara. Karena untuk hamil ke 30 tahun itu kan udah lama, Bu. Otomatis dia juga sudah lama terpapar, payudaranya sudah lama terpapar hormon estrogen itu. Sehingga karena lama, sama seperti penjelasan sebelumnya, ya karena sudah lama terpapar, lagi-lagi ke kanker payudaranya, Bu. Nah, untuk yang terakhir itu yang tidak menyusui. Ternyata selain ibu yang tidak menikah, tidak mempunyai anak, ternyata ibu yang tidak menyusui anaknya juga beresiko terkena kanker payudara. Kenapa? Karena ibu yang menyusui itu jaringan-jaringan yang ada di payudaranya, jaringan rusak, itu ketika menyusui ikut terbuang. Jadi karena jaringan yang rusak ini terbuang, DNA rusak yang ada di jaringan itu, yaitu DNA yang error tadi, pemicu kanker payudara, otomatis terbuang. Nah, karena sudah terbuang, ketika menyusui terbentuk jaringan baru yang diisi oleh hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini merupakan hormon bayi yang terbentuk dari rangsangan isapan puting dari si dedek bayinya. Karena mengisap puting ibu terbentuklah hormon itu. Oke, jadi itu tadi beberapanya. Saya lanjutkan kepada rekan penyuluh saya, Bu Amel. Selamat, Bu Amel. Baik, terima kasih Pak Rivaldo. Nah, ibu-ibu di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai faktor resiko dari kanker payudara, yaitu ada menggunakan kontrasepsi hormonal dan atau mendapat terapi hormonal dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya yaitu adalah menopause pada usia lebih dari 55 tahun. Nah, ibu-ibu di sini umurnya berapa, Be? 34, 38, 36 aku. Nah, bervariatif ya. Berarti ibu di sini harus waspada karena apabila menopause lebih dari usia 55 tahun, menurut beberapa penelitian itu akan menyebabkan kanker payudara 2 kali lipat lebih besar dibandingkan menopause pada usia 40 tahunan ke atas. Selanjutnya yaitu pernah operasi tumor jinak payudara. Karena seperti yang sudah kita ketahui, apabila sudah ada tumor jinak payudara, berarti sudah ada virus di dalam tubuhnya yang dapat meningkatkan terjadinya kanker payudara. Selanjutnya adalah riwayat kanker dalam keluarganya. Ternyata riwayat kanker payudara dalam keluarga itu beresiko untuk menurunkan kepada keturunannya terjadinya kanker payudara. Namun hanya 5% sampai 10% saja. Apabila ibu-ibu di sini sudah mempunyai riwayat kanker dalam keluarganya, harus berhati-hati dan mencegahnya sehingga tidak terjadi kanker payudara pada ibu-ibu di sekitar. Selanjutnya wanita yang mengalami stres berat. Nah, ternyata stres ini berpengaruh ibu-ibu. Gimana nih? Kemarin itu ada yang saya dengar banyak sekali gosip-gosip yang beredar. Ibu-ibu di sini jangan menyebarkan gosip karena ternyata ini juga beresiko meningkatkan stres dalam tubuh kita. Stres ini akan beresiko meningkatkan kadar hormonal dalam tubuh kita dan baik lagi terjadinya kanker payudara. Selanjutnya konsumsi lemak dan alkohol secara berlebihan. Karena konsumsi lemak dan alkohol ini dalam kandungan alkohol yang secara berlebihan itu juga beresiko menyebabkan kanker payudara. Selanjutnya yaitu adalah perokok aktif dan pasif. Nah, perokok ini dalam kandungan rokok itu ada salah satu kandungan yang dapat menyebabkan terjadinya kanker payudara. Karena rokok itu nggak hanya sang perokok, tetapi juga yang menghirup asap rokoknya pun akan terkena dampak buruk. Salah satunya kanker payudara yang sangat beresiko bagi tubuh kita, ibu-ibu. Oke, mungkin itu saja faktor resiko dari kanker payudara. Dari penjelasan kami, apakah ibu di sini ingin bertanya lebih mengenai apa itu kanker payudara? Aku boleh, Bu, nanya, Bu. Ya boleh ibu, pada ibu siapa? Siti Maimunah, Bu, nama aku. Oke, pertanyaan apa Bu? Nah, kan tadi kamu menjelaskan bahwa bini Pak Kades itu meninggal oleh kena kanker payudara, kan,
Iya, benar Nah, sekali. menurut itu tuh cak mana dia tuh? Faktor resiko yang mana dia bisa kena kanker payudara tuh? Nah, ibu-ibu di sini kan pertanyaannya tadi mengapa istri kades itu bisa terkena kanker payudara. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa bapak kades dan istri kadesnya itu tidak memiliki anak dan juga ini beresiko terkena kanker payudara. Karena tidak memiliki anak, otomatis istrinya tidak menyusui kan karena nggak punya anak. Ini juga dapat meningkatkan terjadinya kanker payudara. Ya, benar sekali Bu Amel. Selain itu, istri Pak Kades juga terkena faktor lanjutan. Mungkin karena tidak memiliki anak dan tidak menyusui, dia mendapat tekanan dari keluarga, baik itu dari pihak Pak Kadesnya atau dari pihak ibunya sendiri. Selain itu, pada ciri terakhir juga ibu istri Pak Kades kan masuk ke dalam kategori perokok pasif yang terkena asap rokok dari Bapak Kadesnya. Nah, sekian berakhir pula lah penyuluhan mengenai kanker payudara ini. Besar harapan kami, ibu-ibu yang telah kami berikan informasinya, jangan sampai deh Bu terkena kanker payudara. Amin. Nah, ibu-ibu di sini jangan lupa untuk senantiasa menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta menjaga kesehatan tubuhnya dari faktor-faktor resiko terjadinya kanker payudara. Karena apabila kita sudah ada riwayat kanker payudara dalam tubuh kita, itu akan susah sekali Bu untuk penyembuhannya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan sebagai tenaga penyuluhan kesehatan. Semoga apa yang telah kami sampaikan ini berguna bagi ibu-ibu di kehidupan sementara sekarang ini. Mungkin itu saja kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya Noy, aku tahunya salah satu penyebab bini aku kena kanker payudara.